Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, dengan senang hati saya menyapa Anda semuanya di program Bible Everyday. Kita akan belajar di Esther pasal yang kedua. Ini kisah bagaimana Esther diangkat menjadi ratu. Tentu saja terpilih menjadi ratu itu bukan hal yang mudah, bukan sesuatu sembarangan saja. Sebab tentu saja melalui proses yang sangat ketat, proses seleksi yang luar biasa, dan Esther dalam tanda kutip harus berkompetisi dengan calon ratu yang lain yang tentu saja di banyak negeri itu mereka semuanya dipilih mana yang terbaik. Tapi akhirnya toh Esther lah yang terpilih menjadi ratu menggantikan Wasti. Tentu saja di balik semuanya itu kita percaya rencana Tuhanlah yang terjadi. Siapa yang membuat Esther bisa menjadi ratu menggantikan Wasti, dan tentu saja kita percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur semuanya. Semuanya ada dalam jalan Tuhan dan semuanya ada dalam rencana Tuhan. Namun yang saya ingin bagikan kepada Anda adalah seperti ini. Selain memang Tuhan punya rencana khusus dalam kehidupan Esther, yang nantinya kenapa Tuhan memberikan kesempatan itu kepada Esther, kita akan bahas di pasal selanjutnya. Tapi kita sendiri juga melihat kualitas yang luar biasa dari Esther. Memang dia adalah orang yang layak untuk menjadi ratu menggantikan Wasti. Hal yang pertama tentu saja dia memiliki perawakan yang sangat menarik. Tentu saja sebagai ratu dia sangat cantik, parasnya sangat elok, demikian yang dikatakan Alkitab. Jadi secara fisik memang tidak bisa disangkal Esther adalah ratu yang luar biasa menarik. Tetapi kecantikannya tidak hanya secara luar lahiriah saja, dia juga punya kecantikan di dalam. Inilah yang menjadi rahasia kenapa Esther itu bisa menggantikan Wasti menjadi permaisuri raja. Kalau Anda lihat betapa bijak, betapa cerdiknya dalam tanda kutip seorang Esther. Dia tahu bahwa untuk menjadi ratu maka dia harus benar-benar menjadi seorang pribadi yang disukai oleh Raja Ahasiweros. Bagaimana cara dia mengetahui selera Raja Ahasiweros, bagaimana dia bisa mengenali Raja Ahasiweros, itu bukan hal yang mudah. Dan tentu saja dia bisa mengetahui apa yang disukai Raja Ahasiweros itu melalui orang kepercayaan Raja Ahasiweros, yang dalam hal ini bernama Hegai. Jadi Hegai ini adalah sida-sida raja yang mengurus di bidang perempuan-perempuan yang nantinya akan menjadi calon ratu bagi Raja Ahasiweros. Dia atau Esther ini tahu bahwa semuanya itu kuncinya di Hegai justru. Maka yang kita lihat dari Esther pasal yang kedua ini adalah bagaimana Esther begitu percaya kepada apa yang dikatakan Hegai. Dia percaya kalau Hegai menganjurkan melakukan ini, melakukan itu, maka itu adalah sesuatu yang baik buat dia. Dia percaya bahwa Hegai adalah orang yang sudah kenal dekat dengan Raja Ahasiweros, sehingga bisa tahu dan bisa memberikan gambaran buat Esther seperti apa Raja Ahasiweros itu. Makanya kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Ketika Esther anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai, mengangkat Esther sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja. Jadi ini kesempatan Esther bisa ketemu dengan raja. Yang menarik adalah ayat berikutnya dikatakan seperti ini. Maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Jadi Anda bisa bayangkan mungkin mirip pemilihan ratu sejagat Miss Universe seperti itu. Diperhadapkan, dites
ditanya ini, ditanya itu. Dan Esther melakukan persis apa yang dikatakan dan dianjurkan Hegai. Dia tidak menghendaki sesuatu apapun selain apa yang dianjurkan Hegai. Artinya apa? Artinya mungkin waktu itu banyak calon lain belum sudah minta ini, minta itu, berharap ini, berharap itu, dan seterusnya. Mungkin raja memancing dengan pertanyaan, apa yang kau minta daripadaku? Mungkin mereka langsung minta ini, minta itu, dan seterusnya. Yang menarik dari Esther, dia tidak minta apapun selain yang dianjurkan Hegai. Esther adalah orang yang berhikmat, sehingga dia tahu cara yang paling tepat untuk memikat hati raja. Sehingga Esther menjadi kesayangan banyak orang pada waktu itu. Terlebih lagi dia menjadi kesayangan Hegai, karena dia tidak hanya punya paras yang cantik, tapi sikapnya juga sangat-sangat baik. Ibu bapak saudara semuanya, hal yang seperti ini kita bisa terapkan dalam banyak area di hidup ini. Jadilah orang yang tidak hanya menonjolkan kecantikan luar, tapi lebih daripada itu, jadilah orang yang punya kepribadian yang cantik, kepribadian yang menarik. Dan sesungguhnya apa yang di dalam ini jauh lebih penting dari apa yang terlihat dari luar. Kecantikan yang di dalam seringkali itu lebih menarik daripada kecantikan yang di luar. Saudara-saudara, apakah kita punya kualitas seperti Esther itu? Kalau kita punya, maka bukan hal yang mustahil. Kalau Anda seorang karyawan, Anda akan mendapat kasih, perhatian, perkenanan daripada pemimpin Anda. Tentu saja bukan dalam konotasi negatif, tetapi lebih daripada pemimpin Anda, pimpinan Anda itu sangat menghargai Anda karena Anda punya sikap yang baik. Dan tentu saja kalau Anda punya sikap seperti itu, jalan promosi itu juga akan semakin terbuka lebar. Buat kita yang berbisnis misalnya, kalau kita punya sikap hati yang baik, punya sikap yang menarik, orang bisa percaya, orang nyaman dengan kita. Bukan mustahil, mereka akan berikan banyak order kepada kita. Demikian pula dalam banyak hal di hidup ini. Kesempatan demi kesempatan, pintu demi pintu terbuka buat orang yang tidak hanya punya penampilan luar yang baik saja, tapi lebih daripada dia punya sikap yang baik, sikap yang bisa dipercaya, sikap yang penuh tanggung jawab, keramahan, memiliki kebaikan hati, memiliki kerendahan hati, tidak aji mumpung. Ini adalah karakter atau sikap-sikap yang sangat dihargai oleh banyak orang. Apakah Anda punya? Kalau Anda punya, promosi pun sedang menanti kita. Tuhan berkati.